Tidak miskin, sebuah refleksi. Apa arti kemiskinan bagi hidup kita? Apakah itu hanya soal kekurangan harta benda, atau ada bentuk kemiskinan yang lebih mendalam? Kemiskinan jiwa, pikiran, dan makna. Banyak orang merasa terjebak dalam keadaan mereka, merasa tidak punya rasa cukup, padahal mungkin yang hilang bukanlah materi, melainkan rasa kendali atas hidup mereka sendiri. Dan saat ini, mari kita renungkan bagaimana kita bisa keluar dari kemiskinan, bukan hanya secara materi, tetapi juga dari kekosongan pikiran dan jiwa. Kemiskinan sejati bukanlah soal apa yang kita miliki, melainkan bagaimana kita memandang hidup. Ada orang yang memiliki segalanya tetapi selalu merasa kurang. Hidup dalam kecemasan, tidak pernah puas. Sebaliknya ada yang hidup sederhana tetapi memiliki rasa cukup, ketenangan dan kebahagiaan. Penting bagi diri kita untuk memahami apa yang sebenarnya kita butuhkan. Hidup ini sering terasa berat karena kita terjebak dalam keinginan yang tidak perlu. Berharap memiliki apa yang orang lain miliki, atau menginginkan lebih dari yang dibutuhkan. Jika kita bisa menyederhanakan hidup, menempatkan kebutuhan di atas keinginan, maka kita sudah selangkah lebih dekat menuju kebebasan. Dan berikut ada 3 prinsip hidup untuk tidak miskin. Yang pertama, kendalikan apa yang bisa Anda kendalikan. Hidup ini penuh dengan hal-hal yang di luar kendali kita, seperti keadaan ekonomi, peluang, atau bahkan apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita. Tetapi ada satu hal yang sepenuhnya ada dalam kendali kita. Bagaimana cara kita bertindak, berpikir, dan merespon. Daripada diri kita mengeluh tentang keadaan yang tidak bisa kita ubah, fokuskan pada apa yang bisa dilakukan hari ini. Jika merasa kekurangan, tanyakan pada diri sendiri, apa langkah kecil yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki keadaan? Perubahan besar selalu dimulai dari tindakan kecil yang konsisten, terus-menerus berkesinambungan. Yang kedua, melatih ketahanan diri. Hidup tidak pernah sepenuhnya mudah. Tantangan akan selalu datang, akan tetapi setiap kesulitan adalah suatu pelajaran. Banyak orang gagal bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena mereka menyerah terlalu cepat. Saat menghadapi kesulitan, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari semua ini? Misal, jika menghadapi kesulitan keuangan, mungkin ini adalah peluang untuk belajar mengatur keuangan dengan lebih baik, menemukan cara baru untuk menghasilkan pendapatan, atau bahkan belajar untuk menghargai apa yang sudah kita miliki. Yang ketiga, menjalani hidup dengan kebajikan. Kekayaan sejati tidak hanya datang dari harta, tetapi juga dari karakter. Seseorang yang jujur, berani, dan adil akan selalu dihormati. Kebajikan menciptakan nilai,
baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Dalam hidup jangan hanya fokus pada apa yang saya dapatkan, tetapi tanyakan juga apa yang bisa saya berikan. Orang yang hidup dengan kebajikan tidak hanya kaya di dalam hati, tetapi juga seringkali menemukan peluang besar dalam kehidupannya karena kepercayaan dan rasa hormat yang dia bangun. Mengatasi keinginan yang tidak berujung. Salah satu penyebab utama kemiskinan adalah keinginan yang tidak terkendali. Banyak dari kita merasa miskin karena benar-benar tidak memiliki apa-apa. Tetapi karena kita terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain. Kita ingin memiliki rumah lebih besar, kendaraan lebih mewah, atau pengakuan lebih banyak dari orang lain. Padahal kebahagiaan sejati datang ketika kita bisa merasa cukup. Jika hari ini Anda memiliki makanan di meja, tempat untuk berteduh, dan badan yang sehat, itu adalah kekayaan. Belajarlah untuk bersyukur atas apa yang sudah ada. Karena rasa syukur adalah pintu menuju kebahagiaan dan kelimpahan yang sesungguhnya. Dimensi spiritual kehidupan. Kehidupan tidak hanya soal materi, ada dimensi yang lebih mendalam, yaitu dimensi spiritual, di mana kita menemukan makna hidup dan kedamaian sejati. Hidup ini bukanlah hanya tentang apa yang bisa kita kumpulkan, tetapi juga tentang bagaimana kita menjalin hubungan dengan Sang Maha Pencipta dan harmoni dengan alam semesta. Segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini adalah pinjaman. Ketika kita memahami hal ini, kita belajar untuk menghargai apa yang ada tanpa terobsesi untuk memiliki lebih banyak. Kita bekerja keras, tetapi kita juga menyerahkan hasilnya pada kehendak yang lebih besar. Ada ketenangan dalam menerima apa yang tidak bisa diubah, dan kekuatan dalam berusaha untuk hal-hal yang masih bisa diperbaiki. Berdoa dengan hati yang tulus, namun jangan hanya berdoa, melainkan bersegera bertindak, karena doa tanpa usaha adalah kesia-siaan, dan usaha tanpa doa seringkali kehilangan arah. Dan pada akhirnya, menjadi kaya atau miskin bukan hanya soal harta, tetapi soal cara kita menjalani kehidupan. Seseorang yang hidup dengan rasa syukur, kebajikan, dan kesederhanaan tidak akan pernah benar-benar miskin. Dan hari ini kita menanyakan pada diri kita, apakah saya miskin karena cara berpikir saya? Apakah saya membiarkan ketakutan atau keinginan berlebihan menguasai diri saya? Dan jika iya, mari kita mulai mengubah cara pandang diri kita. Belajarlah untuk merasa cukup, bekerja keras dengan bijaksana, dan bersyukur atas apa yang telah kita miliki. Karena kebebasan yang sesungguhnya tidak datang dari banyaknya harta, tetapi dari ketenangan jiwa kita, karakter diri kita yang kuat, dan hubungan yang baik dengan Sang Maha Pencipta. Dan mulai saat ini, mulai diri kita lebih teliti
terutama dari pola-pola berpikir kita, khususnya dalam menjalani kehidupan ini, sehingga diri kita lebih bisa melihat segala sesuatu dengan jernih dan diri kita bisa melanjutkan kehidupan dengan lebih bermakna. Dan terima kasih, pada kesempatan yang lain diri kita akan membahas topik dan tema yang lebih menarik untuk membuat kehidupan kita lebih ringan dan terasa lebih bisa dinikmati, bahwa kehidupan ini adalah anugerah terbesar dari Sang Maha Pencipta yang bertujuan tidak lain hanyalah untuk membebaskan diri kita untuk hidup lebih mulia. Terima kasih.